dengan pola pemilu 5 tahunan seperti ini, mendedikasikan gagasan, pikiran, tenaga untuk rakyat itu hanya di tahun ketiga, alias cuma 1 tahun. Selebihnya ya dia akan terdistraksi oleh urusan-urusan yang seputar politik praktis ya. Masa kita ini terlalu disibukkan loh ya oleh hiruk-pikuk persoalan politik aja ya. Seakan-akan yang paling penting di negeri ini politik gitu loh. Padahal kita ini menghadapi problem yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bolo-bolo, negeri kita baru saja selesai menyelenggarakan pilkada serentak. Jadi siapapun pemimpin yang terpilih, selamat berjuang untuk memajukan peradaban, untuk membawa masyarakat Anda lebih baik. Jadi di sini saya akan meneruskan dari apa yang sempat saya sampaikan di episode sebelumnya terkait dengan pilkada serentak. Jadi bolo-bolo tahu nggak apa salah satu hal yang membuat negara ini sulit maju? Ya karena pilkada 5 tahunan ini atau pilpres 5 tahunan ini. Ilustrasinya seperti ini ya, coba direnungkan ya. Jadi seorang politisi yang baru saja memenangkan pilkada, ya kan setelah dia secara resmi memenangkan pertarungan pilkada, dia akan dilantik dalam waktu 3 bulan lah, katakanlah seperti itu. Biasanya ini ya, dalam 1 tahun ke depan, si kepala daerah yang baru ini, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Dalam arti, dia belum bisa menjalankan visi misi yang diperjuangkannya selama pilkada. Itu juga kalau dia punya visi misi loh ya, biasanya juga visi misinya juga masih ngerambiang ya, bahkan dibuatin ya sama para akademisi seperti itu. Tapi kalaupun mereka punya visi misi untuk sebuah daerah tersebut, biasanya dalam tahun pertama itu belum bisa dijalankan. Karena apa? Karena kegiatan ya, pembangunan di tahun pertamanya dia itu akan mengacu kepada program di tahun sebelumnya yang dicanangkan oleh kepala daerah yang sebelumnya. Ya beda lagi ya kalau kepala daerah ini sudah di periode kedua ya dia tinggal meneruskan dari apa yang ada di pemerintahan dia sebelumnya ya. Tapi katakanlah ini adalah kepala daerah yang baru, maka mau nggak mau dia harus bersabar ya, menunggu paling nggak 1 semester lah ya untuk bisa menjalankan program yang dia mau untuk daerahnya, karena dia harus menjalankan dari program yang ada di pemerintahan sebelumnya. Oke, katakanlah seperti itu 1 tahun, kemudian tahun kedua ini ya, ini juga sering disebut sebagai tahun balas budi lah ya. Jadi si kepala daerah ini barangkali belum bisa sepenuhnya menjalankan visi misi. Karena apa? Karena dia sudah berjanji kepada daerah-daerah, ya, masyarakat, komunitas yang pernah dia datangi kan pada saat pemenangan kemarin. Ya, dia punya janji politik apa itu harus dilaksanakan ya. Yang bahkan itu mungkin bisa 2 tahun ya untuk menyelesaikan itu, atau bahkan sampai akhir jabatan baru bisa terlaksana. Ini belum lagi bagaimana dia harus balas budi juga ke tim ses, ke para pemodal atau sponsor yang sudah membantu ya menggelontorkan uang demi memenangkan pilkada yang biaya besar seperti itu. Bisa jadi di 2 tahun awal itu relatif tidak banyak yang bisa dioptimalkan dari program yang sudah dibawa oleh kepala daerah yang baru ini. Nah, bisa dibilang di tahun ketiga, oke, dia mungkin sudah mulai bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Dia bisa membangun daerah sesuai dengan apa yang menjadi gagasannya. Yaitu sekali lagi itu juga kalau dia punya visi misi. Banyak juga kepala daerah yang sudah 10 tahun mimpin daerahnya masih aja bego gitu ya. Karena masyarakat juga bego ya, mau milih pemimpin yang sudah terbukti bego gitu. Bolak-balik ini kata-katanya. Cuman nanti di tahun keempat, nah ini ada sesuatu yang berbeda lagi. Di tahun keempat sudah pasti yang namanya kepala daerah, kalau dia memang punya kesempatan untuk maju di pemilihan selanjutnya, di tahun keempat dia pasti sudah mulai bersiap-siap. Ya, dia bersiap-siap untuk bagaimana bisa menghadapi tahun kelima. Karena apa? Tahun kelima itu adalah tahun pemilu berikutnya. Jadi di tahun keempat dia mulai ini persiapan ini. Segala pemikiran dan pergerakannya itu didasarkan pada kepentingan elektoral di tahun kelima tadi. Artinya sudah tidak lagi sepenuhnya bisa menjalankan visi misi yang digagasnya, apalagi menjalankan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Dan di tahun kelima kita tahu sudah pasti ya, seorang kepala daerah akan disibukkan dengan urusan-urusan pemenangan. Artinya di sini kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang nyata ya,
Ini kita asumsikan nih, kita asumsikan kepala daerah ini adalah kepala daerah yang baik ya, yang punya kapabilitas, yang punya visi membangun daerah ya. Tapi dengan pola pemilu 5 tahunan seperti ini, itulah yang akan terjadi. Sehingga bisa jadi secara efektif dia benar-benar full ya, mendedikasikan gagasan, pikiran, tenaga untuk rakyat itu hanya di tahun ketiga, alias cuma 1 tahun. Selebihnya ya dia akan terdistraksi oleh urusan-urusan yang seputar politik praktis ya. Dari 2 tahun awal terdistraksi oleh bagaimana dia balas budi gitu ya. Di tahun keempat kelima dia akan terdistraksi oleh urusan pilkada. Artinya di sini bolo-bolo bisa sadar nggak? Ini artinya kita kehilangan hak selama 3-4 tahun ya untuk dilayani secara optimal kepala daerah kita. Artinya ketika para kepala daerah itu ya dilantik, ya disumpah, dia kan disumpah untuk menjalankan pemerintahan selama 5 tahun. Kontraknya kan 5 tahun, ya kan 12 kali 5 tahun, 60 bulan gitu loh ya. Tapi dengan pola pesta demokrasi seperti ini, kita praktis hanya mendapatkan pelayanan prima itu 1-2 tahun lah mentok seperti itu. Itu juga kalau akhlaknya kepala daerah ini benar ya banyak sekali kita tentunya tahu di Indonesia ini yang bahkan 5-10 tahun pun kita sama sekali tidak mendapatkan pelayanan prima dari kepala daerah tersebut. Artinya bayangkan kepala daerah yang baik saja akhirnya terbentur oleh siklus yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat. Nah artinya menurut bolo-bolo, apakah yang seperti ini layak untuk kita teruskan ke depan? Bangsa kita ini terlalu disibukkan loh ya oleh hiruk pikuk persoalan politik aja ya. Seakan-akan yang paling penting di negeri ini politik gitu. Padahal kita ini menghadapi problem yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada masalah kemiskinan, di situ ada masalah pengangguran ya, di situ ada masalah kesehatan, kurang gizi, ada masalah lingkungan ya yang begitu nyata di hadapan kita. Sementara berapa banyak sih pemimpin yang dihasilkan dari sistem ini yang punya visi misi tentang lingkungan? Aduh sedikit banget. Ya mereka nggak bisa disalahkan karena ketika seorang calon pemimpin daerah itu bawa visi lingkungan itu juga nggak terlalu laku di hadapan masyarakat. Masyarakat kan lebih suka pendekatan-pendekatan emosional ya, yang remeh-temeh, yang receh-receh, yang ada bau-bau agama, dan yang paling penting terakhir seberapa besar amplopannya kan gitu kan. Artinya ini adalah bagi kalian yang mau mikir ya, bagi kalian betul-betul peduli bagi bangsa dan negara ini, coba kita berpikir, layakkah sistem seperti ini diteruskan? Atau kita mulai berani untuk tidak lagi terjebak oleh hiruk pikuk siapa yang akan jadi bupati, wali kota, presiden ke depan. Kita berpikir ke isu yang sangat fundamental, yaitu bagaimana mengembalikan bangsa dan negara ini sesuai apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik Indonesia. Pandiri ini kan sudah menyusun sebuah filosofi demokrasi yang luar biasa di sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebetulnya bagaimana kita mengangkat para pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan ini? Caranya adalah dengan permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan itu maksudnya adalah konferensi berjenjang. Jadi namanya musyawarah itu harus melalui level-level. Artinya sebuah mekanisme pengangkatan para pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan menurut desain Pandiri ini seharusnya tidak lagi melibatkan masyarakat dalam skala yang penuh seperti sekarang ini ya. Artinya betul-betul setiap kepala manusia itu bernilai 1 voting gitu ya. Kan akhirnya karena masyarakat kita ini banyaknya belum terdidik ya, banyak yang masih mengutamakan emosional ya daripada rasional ya. Akhirnya ya jangan salahkan kalau para politisi kita memakai cara-cara yang cara-cara yang receh ya, cara-cara yang gimmick-gimmick ya, cara-cara praktis yang bahkan merusak mental masyarakat dengan money politik. Belum lagi manuver memecah belah bangsa, memecah belah umat yang terus dipertontonkan dalam pesta demokrasi yang terjadi di negara kita. Jadi di sini di channel ini saya bersama teman-teman tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita pentingnya untuk mengembalikan lagi negeri ini sesuai dengan apa yang didesain oleh para pendiri Republik Indonesia. Kami sedang memperjuangkan masa depan di mana demokrasi Indonesia dijalankan tanpa partai. Kaget? Nah, jika kalian penasaran bagaimana bisa
demokrasi ini dijalankan tanpa partai, silahkan tonton video lengkapnya ya di link yang kami cantumkan di kolom deskripsi ya di bawah, atau kalian juga bisa download file PDF yang kami juga sediakan di link ada di kolom deskripsi. Jadi gambaran singkatnya ya, demokrasi ini harusnya berpusat di musyawarah yang ada di MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya tahu kalian pasti berpikir tentang wah ini kembali ke Orde Baru. Enggak. Ini kita mencoba menyempurnakan apa yang sudah dijalani oleh para pendahulu kita. Jadi kenapa ini berbeda dengan Orde Baru? Pertama, gagasan kami ini tidak hanya melibatkan permusyawaratan perwakilan yang ada di MPR pusat, tapi kita juga punya gagasan di MPR daerah. Nah, jadi nanti pemilihan kepala-kepala daerah ini ya sebagai contohnya akan dijalankan melalui permusyawaratan perwakilan yang ada di MPR di daerah. Apakah itu berarti yang angkat adalah DPR? Enggak seperti itu. Kan konsepnya demokrasi tanpa partai. Jadi pengangkatan pemimpin bangsa atau pemimpin daerah itu nanti hanya akan dilaksanakan oleh utusan daerah dan utusan golongan. Gampangannya nih kalau di satu daerah. Jadi utusan daerah itu adalah perwakilan dari wilayah yang tersebar secara merata, ditambah utusan golongan. Bisa ada golongan keagamaan, ada golongan profesi, ya, golongan seniman, golongan pegiat lingkungan. Nah, mereka di situ bermusyawarah untuk mengangkat siapa pemimpin daerah yang dirasa pantas untuk memajukan daerahnya di masa yang akan datang. Artinya, seorang kepala daerah jika hari ini terpilih ya menjadi kepala daerah, caranya supaya dia menang di pemilu yang ada di permusyawaratan perwakilan MPR 5 tahun yang akan datang, bagaimana caranya? Ya caranya adalah dengan cara bekerja sebaik-baiknya. 5 tahun itu ya jalankan sepenuhnya untuk membuktikan diri bahwa dia pantas sebagai kepala daerah yang berintegritas dan berkualitas, yang cerdas, amanah, pekerja keras ya, pro kepada rakyat. Tidak lagi waktunya dihabiskan untuk manuver-manuver hanya untuk menghadapi hal-hal yang sifatnya politik ya, atau pesta demokrasi tadi. Jadi kembali kepada kalian ya, renungkan ya, apakah sistem seperti ini masih layak untuk diteruskan. Parameternya sudah jelas kok kalau kita mau lihat di kondisi bangsa negara hari ini seperti apa. Tidak perlu saya jelaskan lebih jauh lagi kan. Dan saya hanya ingin mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang abadi, tidak ada sesuatu yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Maka itu merdekalah dalam berpikir.